Bagaimana? Semuanya sudah siap belajar? Siap. Iya. Apa kabar hari ini? Baik. Iya. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Iya. Jadi semuanya siap belajar, semuanya sudah bersih, sudah mandi semua? Sudah. Ya. Oke. Pagi hari ini tentu kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu ya? Sudah ya? Sudah. Pelajaran minggu lalu yang pernah kita bahas masih ingat ya? Tentang apa coba? Kisah Nabi Daud. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Coba 2-3 orang sebutkan kisah yang pernah dipelajari. Coba Suci, mana Suci? Yes. Suci ya, Suci. Suci atau Surah Madani. Pelajaran minggu lalu ada kelebihan yang dimiliki Nabi Daud. Seperti apa itu kelebihannya? Coba sebutkan. Nabi Daud? Iya. Apa kelebihannya? Iya. Sikapnya bagaimana? Ya, berani ya. Kasih betul soalnya. Berani, apalagi? Baik. Iya, apalagi? Jujur. Iya. Berani. Iya. Hah? Taat kepada Allah. Ya, sudah. Coba yang terakhir, siapa yang bisa Basrudin coba? Atau ini? Bisa main lah. Berdiri coba. Negara yang gini, saya Pak. Ya, coba berdiri. Ya, coba jelaskan dulu sifatnya Nabi Daud alaihissalam yang pernah kita pelajari minggu lalu. Pemberani. Iya, pemberani lagi, apa lagi? Jujur. Iya, bentar, apa lagi? Soleh. Iya, apa lagi? Jujur. Taat kepada Allah. Ya, silakan duduk. Oke, itulah jadi yang pernah kita pelajari minggu lalu. Tentu anak-anakku sekalian pasti sudah tahu tentang Kisah Nabi. kisah Nabi Daud alaihissalam sudah lewat. Sekarang adalah Quran surah Al-Ma'un. Iya, Quran surat Al-Ma'un. Semuanya sudah hafal surah Al-Ma'un? Sudah. Iya, kalau begitu mari kita sama-sama menghafalnya. Saya juga belum membacanya, menghafalnya. Kemudian kita ikut ya. Iya, tutup dulu bukunya. Siswa saya siswa yang tadi. Oke. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, dengarkan saya kalau ikut ya nggak usah main-main deh. Kita coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi materi yang kita akan bahas pada hari ini ya. Ada berapa ayat surah Al-Ma'un? Ada 7 ayat. Nanti kita akan memahami apa makna surah Al-Ma'un mulai ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Ya, coba siapa semua bukunya? Ya. Coba dimatikan lagi. 1, 2, 3, saya beri. Ya, baiklah anak-anakku, pada hari ini kita memasuki pelajaran ke-6. Mari belajar Al-Quran surah Al-Ma'un. Di mana surah Al-Ma'un kita harus memahami makna setiap ayat yang dikandungnya. Ya, oke, siap? Siap. Oke. Ya, baiklah.
Maka anak-anakku kita akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama apa? Coba baca semua. Kemudian yang kedua, menunjukkan hafalan Al-Quran surat Al-Ma'un. ya, kemudian yang ketiga, Mengetahui makna Al-Quran surat Al-Ma'un dengan benar. ya, terakhir, Memiliki sikap suka menolong sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Ma'un. ya, jadi itu ada 4 ya tujuan pelajaran pada hari ini yang kira harus capai. Ya, sekarang membaca Al-Quran surah Al-Ma'un dengan tartil. Ya, mari lagi kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un. Nah, coba dengarkan saya baru kita ikut ya. Ya, perhatikan juga di atas. Ya, oke? Siap? Siap. Ya, coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Arti dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin ialah Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah mengatakan bahwa tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, selanjutnya apa artinya fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi pertama, orang yang mendustakan agama menurut Allah yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi kita tidak boleh sama sekali menghardik anak yatim. Kemudian yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Dan sudah ada 2 ya. Pertama, orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan sama orang miskin. Kemudian ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celakalah Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Dilanjut ayatnya, alladzina hum an salatihim sahun. alladzina hum an salatihim sahun. Artinya? Orang-orang yaitu Ya, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Jadi sudah ada berapa orang yang celaka menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun? Sudah ada 3. Pertama tadi orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan sama orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam salatnya, yaitu orang yang tidak memperhatikan salatnya. Maka dia juga termasuk orang yang celaka. Selanjutnya ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. alladzina hum yura'un. Ya, artinya Orang-orang yang berbuat riya. tahukah apa itu berbuat riya? Contohnya, misalnya kita punya banyak uang, kita selalu memperlihatkan orang mau dilihat orang kaya. Riya. Jadi kita tidak boleh berbuat riya ya. Tidak boleh karena kita termasuk orang celaka menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'un. Kemudian selanjutnya, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Artinya Dan enggan menolong dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi kita harus menolong sama
bersama kita ketika mempunyai barang-barang yang berguna yang bisa dibantukan kepada orang lain. Ya, itulah orang-orang yang celaka atau mendustakan agama menurut Allah dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai dengan 7. Coba siapa bisa mulai? Satu pertama tadi apa? Orang yang bagaimana? Mendustakan agama. Orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan sama orang miskin. Yang ketiga apa lagi? Orang yang lalai dalam salat. Yang keempat apa lagi? Ya, orang yang berbuat ria, selalu pamer. Kemudian yang kelima apa? Orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain atau orang yang bersedih. Sudah. Oke, tutup. 1, 2, 3. Ya. Baiklah anak-anakku, setelah kita membaca dan mengartikan masing-masing surah Al-Maun dengan artinya, maka kita bisa memahami apa isi yang dikandung dalam surah Al-Maun. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini, kamu siapa yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah seperti berikut ini. Pertama, orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri sebagai berikut. Ya, tadi dijelaskan pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya, misalnya mengatakan, "Hei anak yatim." Jadi kita tidak boleh sama sekali mengatakan seperti itu ya. Ya, siap? Ya? Oke. Kemudian kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, jadi kita harus menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan juga dalam Quran surah Al-Maun orang yang celaka, yaitu pertama, orang yang lalai dari salatnya. Kemudian orang yang kedua, orang yang berbuat ria. Kemudian yang ketiga, orang yang menolong dan orang yang menolong dan memberikan bantuan, orang yang berguna. Oke. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari dan mendengar setelah membaca tadi surah Al-Maun dan artinya, sekarang saya mau tanya, ada berapakah sikap yang terpuji yang dapat diambil dari ayat tadi? 5. Ada? 5. Yang pertama apa? Mencintai dan menyayangi anak yatim. Ya, kemudian yang kedua apa? Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Ya, yang ketiga? Salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Ya, yang keempat? Hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Ya, yang kelima? Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang menolong dan memberikan bantuan, orang yang berguna. Oke. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari dan mendengar setelah membaca tadi surah Al-Maun dan artinya, sekarang saya mau tanya, ada berapakah sikap yang terpuji yang dapat diambil dari ayat tadi? 5. Ada? 5. Yang pertama apa? Mencintai dan menyayangi anak yatim. Ya, kemudian yang kedua apa? Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Ya, yang ketiga? Salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Ya, yang keempat? Hindari perbuatan ria yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Ya, yang kelima? Hendaklah memberi bantuan kepada hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan barang-barang yang berguna yang kita miliki. Ya, oke. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya akan membagi kelompok dulu ya. Ya, siap? Siap. Saya bagi di kelompok ya, 4-4. Ya, laki-laki sama laki-laki, kemudian perempuan juga ada 2 ya. Siap? Mana suaranya, siap? Siap. Coba silakan kita atur dulu. Ya, oke, baiklah anak-anakku, setelah kita bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang satu kelompok, kita akan membahas masing-masing kelompok tentang surah Al-Maun dengan artinya apa makna dan apa yang bisa kita pahami dalam surah Al-Maun.
Bagaimana semua siap? Siap. Iya, siap ya. Oke, saya bagikan dulu tugasnya ya. Ya, silakan kerjasama saya. Oke. Oke. Oke, setelah memperhatikan semua tugasnya, ya. Tugas tadi itu saya lihat dulu, itu perhatikan di atas juga. Ya. Coba kita menulis coba. Kita menulis bisa mengikuti bersama. Itu saya lihat di sini. Oke, sama deh. Bagaimana sana kelompok 2? Sama temannya di ya, oke. Sini juga sama. Bagaimana Suci? Kami ditulis. Oke. Oke. Oke, baiklah anak-anakku, mungkin semuanya sudah ya, sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, biar saya yang kumpul ya. Ya, oke, saya kumpul sini tugasnya, sini yuk. Oke, sudah. Sini coba. Ya, kalau ini. Oke. Ada yang susah tentang pertanyaan ini di atas ini? Ya, perhatikan. Bisa ya? Bisa dijawab? Oke. Ya, silakan duduk dengan baik. Siapakah orang yang menghadirkan siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang menghadik anak yatim. Ya, yang kedua apa? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, oke. Kemudian yang ketiga? Orang yang lalai dari syaratnya. Ya, yang keempat? Berbuat ria. Orang yang berbuat ria. Coba kelompok 2. Kelompok 2 bisa diulangi kembali. Kelompok 2 di sini. Siapakah orang yang mendustakan agama menurut Al-Quran, menurut Allah dalam Al-Quran surah Al-Maun? Pertama siapa? Orang yang menghadik anak yatim. Ya, oke. Yang kedua? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Orang yang lalai dari syaratnya. Orang yang lalai dari Syaratnya. Kemudian coba kelompok 1. Kelompok 1 ulangi lagi. Siapakah orang yang mendustakan agama menurut Quran surah Al-Maun? Menurut Allah. Pertama siapa? Orang yang menghadik anak yatim. Yang kedua? Orang yang tidak Menganjurkan memberi makan orang miskin. orang miskin. Yang ketiga? Orang yang lalai dari syaratnya. Orang yang lalai dari syaratnya. Yang keempat? Berbuat ria. Kandungan dan makna dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kita semua sudah tahu ya, sudah hafal ya? Ya, kalau sudah hafal, selanjutnya kita mau mengajukan satu pertanyaan dalam satu kelompok ya. Ya, kemudian pertanyaan dari sini, kelompok 3 yang jawab, misalnya kelompok 2, kelompok 1 yang jawab, begitu. Ya, siap? Tadi menjelaskan tentang makna Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 masing-masing kelompok. Sekarang Bapak mau mengajukan satu pertanyaan bagi yang orang yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke, coba silakan berdiri. Sebutkan dari pertanyaan di atas jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwa orang yang celaka. Ya, coba siapa yang bisa jawab?
Ya, oke. Ya, orang yang anak. yatim. Yang kedua apa? Orang yang tidak Mengajarkan makan. orang miskin. Oke, dulu. Ya. Selanjutnya masih ada kelompok lain yang bertanya? Oke, coba April, apa pertanyaannya April? Merupakan sikap terpuji yang mencerminkan makna ayat-ayat dalam Quran surat Al-Maun. Ya, oke, itu pertanyaannya. Sikap apakah yang mencerminkan Allah terpuji dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7? Siapa yang bisa menjawab? Ya, oke, Ilma, kasih besar soalnya Ilma. Apa yang pertama sikap terpuji? Mencintai dan menyayangi anak yatim. Ya, mencintai dan menyayangi anak yatim. Kedua, Menyayangi dan memberi makan orang. Salat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. oke. Hindari perbuatan riya. Oke, sudah. Oke, dulu. Oke, sudah. Nah, itu juga tadi pertanyaan dari masing-masing kelompok yang dijawab oleh temannya juga dari kelompok lain. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan kita bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan temannya ya. Masih ada pertanyaan tidak? Masih ada? Tidak? Sudah tidak ada? Sudah paham tidak jawabannya? Sudah benar tidak jawabannya? Nah, Sudah ya? Ya, oke. Kalau sudah benar, kita mau melihat lagi masing-masing dari satu kelompok perwakilan bisa mewakili temannya menghafal surah Al-Maun. Bisa tidak? Siapa yang bisa kelompok sini yang menghafal surah Al-Maun? Ini katakannya. Yang bisa hafal? Oke, siapa lagi? Ilma bisa juga? Oke, kelompok dua siapa yang hafal surah Al-Maun? Oke, Syahira. Ya, oke. Kelompok satu siapa? Depan ya, berdiri. Kita hafal surah Al-Maun. Perhatikan ini yang temannya setelah menghafal terlantar di sini kita coba artikan per ayat. Coba bismillah dulu, kemudian kita baca ayat di sini artinya. Ya, kita. Araikal lazi yukadzibu bid-din wa zalikal lazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Coba satu orang lagi dari kelompok dua. Ya, oke, sudah. Itulah salah satu perwakilan dari kelompok dua. Kasih besar. Oke, kita diskusi bersama masing-masing pertanyaan dari kelompok dijawab dengan baik dan kita sudah ada perwakilan dari kelompok menghafal surah Al-Maun. Ya, coba perhatikan di sini lebih dan kurangnya tadi teman-teman kita harus perhatikan ya makna apa yang disampaikan dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Ya, sudah paham semua ya? Sudah? Ya. Oke, sekarang kita akan bagi tugas individu atau tugas perorangan. Sekarang kita jawab dengan benar ya, tulisannya harus rapi dan bisa dibaca. Oke. Nah, silakan dikerja dengan tenang ya. Oke.
kita kembali kami posisi tempat kita masing-masing. Nah, tidak ada kelompok kayak semula tadi ya. Kita tarik semua. Perhatikan dulu video tentang bacaan surah Al-Ma'un berikut ini. Ya, perhatikan ya dengan artinya. Oke, silakan. Baiklah anak-anakku sekalian semua, masih semangat tak belajar hari ini? Semangat? Ya, setelah kita belajar secara berkelompok tadi masih ada tidak pertanyaan yang tidak dijawab? Masih ada? Tidak ada ya, sudah? Sudah semua terjawab ya? Sudah paham tidak apa makna Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7? Sudah tidak? Ya, jadi nanti kita semua bisa mengartikan, menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Ya, baiklah, kita akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kesimpulan yang pertama yaitu adalah surah Al-Ma'un bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. Kemudian yang kedua, apa kesimpulan yang kedua? Ya, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, jadi kesimpulan pada hari ini ada 5 poin yang harus kita amalkan. Pertama, surah Al-Ma'un bagian yang penting dibaca dan dihafal. Kemudian yang kedua, kita dilarang memperhatikan yatim. Yang ketiga, kita dianjurkan memberi makan dan memperhatikan orang miskin. Kemudian yang keempat, larangan melalaikan salat. Kemudian yang kelima, larangan berbuat riya atau pamer. Iya. Ada tidak masih pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada tidak? Sudah tidak ada. Oke, baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri, lebih dulu saya sampaikan materi pelajaran berikutnya. Ya, adapun materi pelajaran yang berikutnya yang kita harus hafal dan pelajari di rumah sebelum belajar yaitu tentang Quran surah At-Tin. Ya, tentu kalian sudah punya bahannya semua ya? Sudah ya? Sudah. Ya, materi berikutnya kita pelajari di rumah tentang Quran surah At-Tin. Kita hafal, baca dan artikan maknanya setiap ayat surah At-Tin. Oh iya, oke. Sebelum diakhiri, dari itu saya mau jika lagi pertanyaan. Ada tidak yang masih mau bertanya tentang ini? Sudah tidak ada? Tidak. Oke. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan doa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.